bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Retak. Suara retakan yang garing perlahan terdengar di udara, menyebabkan mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyusut. Ini karena mereka melihat di bawah tangan kuno, garis retakan tampaknya dengan cepat muncul pada serangan cahaya keemasan yang gelap. Serangan ini dibentuk oleh Si Kun dengan seluruh kekuatannya, dan itu bisa menghancurkan salah satu ahli panggung Yuan Nirvana. Namun, garis retakan menyebar dan serangan itu meledak menjadi titik-titik cahaya yang menembus langit. Ini terjadi dengan cara yang benar-benar mendominasi. Martial arts jiwa sebenarnya sangat menakutkan, ucap seseorang. Bro, ekspresi Si Kun tiba-tiba menjadi pucat, ketika serangannya dihancurkan oleh kekuatan brutal ini. Segera, darah bergejolak di dalam tubuhnya. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri ketika dia mengeluarkan seteguk darah segar, dan langsung menjadi jauh lebih lesu. Jelas, serangan itu telah mempengaruhi dirinya juga, menyebabkan dia terluka. Seni bela diri jiwa, ucap Si Kun. Si Kun tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat adegan ini. Dia bahkan tidak menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Apakah ini soul martial arts yang legendaris yang dikabarkan melebihi manifestation martial art? Sebenarnya ini sangat kuat. Bagaimana mungkin bocah ini bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Bagaimana mungkin baginya memiliki seni bela diri jiwa? Si Kun menggeram dalam hatinya, tidak bisa menerima situasi. Seseorang pasti telah memperoleh beberapa jejak warisan dari sekte-sekte kuno itu, untuk mempelajari seni bela diri seperti itu, dan itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Bahkan dengan kekuatan kekaisaran tebing iblis mereka tidak pernah memiliki satu pun. Namun, itu muncul di tangan Lindong, seseorang dari kekaisaran peringkat rendah. Bagaimana dia bisa tenang ketika dia melihat seni bela diri seperti itu? Bocah ini tidak layak memiliki seni bela diri seperti itu, gumam Si Kun. Ketidakpuasan dalam dirinya berubah menjadi kecemburuan yang melonjak melalui hati Si Kun. Kedua matanya agak merah saat dia menatap Lindong. Jika dia bisa mendapatkan seni bela diri jiwa ini, dia benar-benar akan bisa melangkah ke peringkat Nirvana, dan menjadi keberadaan yang luar biasa di medan perang kuno ini. Di masa depan, seni bela diri itu bahkan dapat membantunya untuk dipilih oleh sekte-sekte super itu. Pada saat itu, dia akan benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri dan dia akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Sementara kecemburuan melonjak dalam mata Si Kun, Lindong, yang mengawasinya dari jarak dekat, melepaskan dengusan dingin. Segera, niat membunuh di dalam matanya melonjak. Setelah itu, tangan kuno besar yang telah menghancurkan cahaya keemasan gelap, sekali lagi menembak dengan mengerikan dan terbang menuju Si Kun secepat kilat. Bang-bang, tekanan kuat dan suara angin yang ditransmisikan, menyebabkan Si Kun tiba-tiba terbangun. Segera, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin ketika tubuhnya dengan cepat menarik diri, sementara dia buru-buru berteriak. Lindong, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Namun dendam antara kamu dan kekaisaran tebing iblisku tidak akan berakhir pada ini. Tidak akan ada masa depan. Hari ini, kamu akan mati di sungai pil ini, teriak Lindong. Mata Lindong sedingin es, sementara suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Dia tahu bahwa Si Kun adalah orang yang kejam, dan dia pasti akan membalas dendam terhadap mereka yang dia dendami. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa orang ini cukup kuat. Jika Lindong melepaskannya dengan mudah, dia pasti akan menghadapi sedikit masalah di masa depan. Meskipun Lindong mungkin tidak takut padanya, masih lebih baik untuk benar-benar menyingkirkan masalah potensial saat dia bisa melakukannya. Setelah suara dingin Lindong terdengar, tangan kuno besar itu tampak merobek udara. Dalam sekejap mata, itu muncul di udara di atas Si Kun, yang dengan cepat mundur. Setelah itu, tanpa ampun menamparkan ke bawah. Penghalang tubuh emas.
teriak Si Kun. Darah di dalam seluruh tubuh Si Kun tampaknya telah memantapkan, saat itu bahwa tangan kuno yang besar membanting. Dia bisa merasakan perasaan kematian yang sangat kuat. Segera, matanya berbintik ketika pekikan keluar dari mulutnya. Sebuah penghalang bola berwarna emas terang dengan cepat menyebar dari dalam tubuh Si Kun, muncul seperti lapisan pertahanan yang tangguh yang melindungi tubuhnya di dalamnya. Bang! Tangan kuno besar tidak berhenti karena munculnya penghalang cahaya keemasan yang mencolok ini, karena terus jatuh ke bawah. Telapak tangan kuno seperti kehidupan tampak seperti celah gunung, memberikan penampilan yang sangat ajaib. Tangan kuno besar akhirnya mendarat di penghalang cahaya emas yang tangguh dan solid yang tak tertandingi. Segera, suara seperti lonceng-lonceng dipancarkan dari tubuh Si Kun. Segera setelah itu, semua orang di sekitar melihat riak berwarna emas melingkar tiba-tiba menyebar di penghalang cahaya keemasan. Kecepatan gelombang ini beriak menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, itu pada dasarnya menembus seluruh penghalang cahaya, menutupi setiap bagiannya. Jelas, kekuatan pertahanan penghalang cahaya emas ini telah paksa ke batasnya, untuk memblokir serangan fatal Lindong. Hancurkan! Teriak Lindong. Mata Lindong terasa dingin sementara raungannya seperti guntur. Tangan kuno besar menemani suara raungan Lindong, dan sekali lagi menekan dengan kejam. Segera, penghalang cahaya keemasan yang sudah mencapai batasnya, akhirnya mengeluarkan suara hantaman saat banyaknya garis retak yang muncul. Detik berikutnya, penghalang cahaya berwarna emas telah benar-benar retak. Dengan penghalang cahaya keemasannya yang hancur, Si Kun, yang telah kehilangan garis pertahanan terakhirnya, akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghindar ketika tangan kuno besar itu akhirnya menabrak tanpa ampun dan menekan berat ke tubuhnya. Bang! Suara rendah dan dalam dipancarkan dari tubuh Si Kun. Setelah itu, tubuhnya jatuh dari langit seperti meteorit, sebelum menabrak tanah dengan kuat, menyebabkan tanah bergetar sebelum kawah besar tertinggal di tanah. Tubuh Si Kun sebagian terlihat di bawah tumpukan-tumpukan batu. Sementara itu, aura hidupnya telah mencapai titik puncaknya, dan bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Seluruh tempat itu sunyi. Beberapa orang dengan persepsi yang lebih baik bisa merasakan napas yang sangat lamban di bawah kawah. Setelah itu, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mata mereka memiliki rasa takut tambahan di dalamnya, saat mereka berbalik untuk melihat Lindong lagi. Mengalahkan dua ahli tahap Yuan Nirvana sampai hampir mati dengan satu telapak tangan. Kemampuan dan keterampilannya pasti memiliki efek jera terhadap mereka semua. Itu benar-benar agak menakutkan. Pada saat ini, reputasi Lindong di dalam hati mereka telah menyusul para penguasa sejati di wilayah barat laut. Mata Lindong dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat kawah. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan cahaya terbang dari dalam tubuh Si Kun sebelum akhirnya mendarat di tangannya. Ini adalah kunci kuno, kunci rahasia kuno yang digunakan untuk membuka harta karun kuno. Lindong selalu merasa bahwa objek ini menyimpan rahasia yang lebih dalam seakan-akan dia tahu rahasia. Sekarang dia telah mengalahkan Si Kun, kunci rahasia kuno di tangan Kekaisaran Tebing Iblis secara alami akan mendarat di tangannya. Kakak laki-laki, teriak Si Xuan. Pada saat ini, Si Xuan dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Mereka semua bergegas turun dengan cara yang sangat menyedihkan. Akhirnya, mereka mendarat di kawah besar itu dan mengeluarkan Si Kun yang tak sadarkan diri, yang berlumuran darah. Pergi sekarang, teriak Si Xuan. Anggota kelompok Si Xuan telah menjadi sedingin es ketika mereka melihat luka-luka menyedihkan yang menutupi tubuh Si Kun. Seluruh tubuh mereka bergetar berulang kali. Setelah itu, mereka mengangkat Si Kun. Tak satu pun dari mereka yang berani menatap Lindong. Pikiran iblis yang semula ada di hati mereka, juga sepenuhnya tersapu oleh rasa takut. Setelah pertarungan hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Devil Cliff Empire mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Lindong. Di medan perang kuno yang kejam ini, Kekaisaran Tebing Iblis mereka telah menggunakan reputasinya sebagai batu loncatan untuk memungkinkan nama Lindong benar-benar bergema di seluruh wilayah barat laut ini. Pertarungan di antara mereka akhirnya berakhir dengan kemenangan Lindong. Menjadi orang yang kalah, sangat sulit bagi mereka untuk kembali bersinar. Lindong memandang kelompok dari Kekaisaran Tebing Iblis yang dengan cepat melarikan diri seperti gelandangan tunawisma, namun dia tidak menyerang mereka.
Si Kun adalah satu-satunya di kerajaan tebing iblis, yang ia anggap sebagai ancaman. Namun, si Kun saat ini sudah turun menjadi setengah lumpuh dari serangan telapak tangannya sebelumnya. Bahkan jika dia bisa sepenuhnya pulih dari cedera di masa depan, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, reputasi Kekaisaran Tebing Iblis dalam medan perang kuno ini juga akan menurun secara keseluruhan, setelah kehilangan orang yang begitu kritis. Beberapa musuh mereka dari masa lalu kemungkinan tidak akan menyerah begitu saja. Apakah mereka bisa bertahan hidup melalui bahaya yang mengancam jiwa ini, bukanlah sesuatu yang diperhatikan Lindong. Ketika orang-orang dari Kekaisaran Tebing Iblis melarikan diri, seluruh area ini juga tiba-tiba menjadi hening. Banyak tatapan diam-diam menyapu Lindong dari sudut pandang yang berbeda. Namun, semua tatapan mereka, itu mengandung sedikit rasa hormat dan ketakutan di dalamnya. Pada saat ini, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Lindong, hanya karena dia berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Ini karena mereka mengerti bahwa keterampilan yang dimiliki pemuda ini dari kekaisaran peringkat rendah, adalah sesuatu yang bahkan kekaisaran peringkat tinggi seperti Kekaisaran Tebing Iblis tidak dapat menahannya. Di battlefield kuno ini, yang hanya memiliki kekuatan asli adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Kalian semua, apakah kalian tidak akan tersesat karena telah menantang aku? Ucap Lindong. Mata Lindong perlahan bergeser ke bawah dari udara. Suaranya yang samar tidak sedikit sopan, ketika dia melihat ke arah Wang Lai dan yang lainnya. Wang Lai dan dua lainnya saling bertanya satu sama lain ketika mereka mendengar kata-kata kasar Lindong. Namun, mereka bahkan tidak berani menjawabnya. Mereka semua dengan tegas berbalik dan membawa anak buah mereka dengan cepat melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Setelah mengalami adegan itu sebelumnya, mereka tahu bahwa dengan kekuatan Lindong, itu adalah prestasi sederhana baginya jika ingin menghabisi mereka. Di depan kekuatan absolut ini, memiliki suara yang keras kepala atau berusaha untuk bertindak dengan cara yang mengesankan, akan menjadi keputusan yang sangat bodoh. Tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan pemandangan ini dari sekitar Peel River, sebelum mereka tanpa sadar menggigit lidah mereka dengan tenang. Setelah berkata tanpa emosi, Lindong telah menakuti 3 kerajaan peringkat tinggi begitu banyak, sehingga mereka melarikan diri dengan panik. Sepertinya, orang lain akan menambahkan dirinya ke dalam daftar orang yang sangat menakutkan, yang memiliki keberanian dan pencegahan di wilayah barat laut ini. Lindong menatap kelompok Wang Li, yang dengan cepat melarikan diri seperti gelandangan ketika melihat Satpol PP. Namun, tidak ada riak di matanya. Setelah itu, tubuhnya perlahan turun dari udara. Pada saat ini, daerah di sekitar Sungai Peel masih benar-benar sunyi. Tatapan itu, yang diarahkan ke Lindong, dipenuhi dengan ekspresi hormat. Seolah tidak ada yang berani memecah kesunyian sampai dia berbicara. Namun, Lindong tidak bermaksud merepotkan diri kepada para pengamat sekitarnya. Matanya melirik platform pelatihan kuno di belakangnya. Dia tahu bahwa sebagian besar alasan mengapa orang-orang tetap tinggal adalah karena platform pelatihan ini. Ayo pergi. Selama 2 hari yang aku habiskan berlatih di tempat ini, ada kemungkinan bahwa yang lain akan secara bertahap menuju jauh ke harta karun kuno. Kita harus cepat-cepat, ucap Lindong sambil tersenyum, memutar kepalanya dan berbicara ke arah api kecil di sisinya. Saat ini, kekuatan Lindong telah melonjak sangat besar, dan dia sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan para ahli sejati. Perjalanan selanjutnya di Ancient Treasure Trove kemungkinan akan luar biasa intens. Meskipun Sungai Peel berisi Nirvana Ki yang tak terhitung jumlahnya, dan itu bukan keputusan yang buruk untuk tetap berada di tempat ini, Lindong tahu bahwa harta yang sebenarnya dalam trove rahasia kuno ini bukanlah Sungai Peel ini. Bahkan ada lebih banyak rahasia dan harta di wilayah yang lebih dalam. Oleh karena itu, Lindong dengan tegas meninggalkan lingkungan pelatihan yang baik ini dalam menghadapi 2 pilihan itu. Bagaimanapun, ia masih harus membantu Little Marten menemukan pil samsara. Iya, Little Flame tidak pernah menentang keputusan Lindong. Karena itu, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Lindong tidak lagi tinggal setelah melihat ini. Dia berubah menjadi cahaya merah sebelum dia bergegas menuju tempat yang jauh. Flame kecil juga mengikuti di belakangnya. Bang, Lindong baru saja pergi sebentar ketika dia merasakan banyak fluktuasi Yuan Power tiba-tiba meletus dari tempat Sungai Peel berada.
Dia bahkan bisa mendengar berbagai kutukan. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan senyum. Apakah orang-orang itu akhirnya tidak dapat mengendalikan diri, dan akhirnya berjuang untuk platform pelatihan itu? Heh, anak kecil, tidak terduga bahwa kamu telah benar-benar menguasai jari surgawi terpencil yang mematikan sampai sejauh ini. Kamu benar-benar memiliki bakat. Pada saat ini, Little Marten juga muncul. Matanya agak aneh saat mereka menatap Lindong sambil berkata, jari surgawi terpencil yang mematikan yang besar itu sendiri bukan hanya sebuah seni bela diri manifestasi. Hanya saja aku tidak bisa memahaminya di masa lalu. Sekarang aku telah menembus ke tahap nirvana, aku akhirnya bisa memahami metode pelatihan yang lebih dalam. Ucap Lindong lalu tertawa. Dia akhirnya menyadari bahwa jari surgawi pemenjaraan besar yang sunyi sepenuhnya benar-benar memiliki metode pelatihan yang mendalam, saat dia menerobos ke tahap nirvana. Orang yang menciptakan seni bela diri ini kemungkinan bukan siapa-siapa saat itu. Aura semacam itu bahkan lebih kuat dari aku ketika aku berada di puncak aku. Mata Little Marten sedikit serius seperti yang dia katakan. Kaisar kesedihan yang hebat. Itu adalah nama orang yang menciptakan seni bela diri ini, ucap Marten kecil. Lindong sedikit mengangguk. Ini adalah sedikit informasi yang telah diperolehnya dari jari surgawi pemenjaraan hancur yang besar. Namun, dia tidak tahu apakah kaisar hancur yang besar ini hanyalah bentuk alamat atau nama aslinya. Namun, hanya dengan melihat kata-kata itu, kemungkinan orang ini adalah orang yang penting dan hebat di zaman kuno. Great Desolate Emperor, mereka yang bisa disebut kaisar pada zaman kuno bukanlah individu yang sederhana. Marten kecil bergumam pada dirinya sendiri. Segera, ia tertawa dan berkata, sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Alasan mengapa seni bela diri jiwa bisa kuat adalah, karena sedikit jiwa yang ditinggalkan oleh penciptanya. The Great Desolate Emperor memiliki latar belakang yang cukup besar. Sedikit jiwanya cukup untuk mengguncang langit dan menggerakkan bumi. Kemungkinan seni bela diri ini bukan barang biasa bahkan di antara seni bela diri jiwa. Seni bela diri jiwa juga dibagi menjadi beberapa kategori kekuatan yang berbeda. Itu juga dipisahkan menjadi peringkat rendah, menengah, dan tinggi. Perbedaannya ditentukan oleh kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh pencipta dan kekuatannya yang sebenarnya. Seseorang seperti Great Desolate Emperor, yang telah menciptakan jari surgawi terpencil Desolate Agung ini kemungkinan memiliki kekuatan dan status yang cukup besar. Kemana tujuanmu selanjutnya? Marten kecil bertanya sekali lagi. Ayo pergi ke daerah yang lebih dalam. Kemungkinan pil samsara dan harta lainnya berada di tempat-tempat itu. Ucap Lindong lalu merenung keras. Dia tahu bahwa orang-orang atau faksi-faksi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah yang dalam dari harta karun kuno, tidak akan menjadi karakter biasa. Bahkan kekaisaran tebing iblis kemungkinan akan dianggap biasa di tempat-tempat itu. Karena itu, tidak mudah untuk mendapatkan harta di tempat-tempat itu. Mata Little Marten jelas menjadi berapi-api untuk sesaat, ketika dia mendengar pil samsara. Itu segera tersenyum dan berkata, harta karun kuno ini harus menjadi aliansi beberapa sekte saat itu. Pasti akan ada beberapa warisan dari sekte kuno di wilayah yang lebih dalam. Jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin menemukan harta karun jiwa surgawi atau bahkan seni bela diri jiwa. Sudut mulut Lindong terbuka ketika dia mendengar ini. Setelah menyaksikan kekuatan jari surgawi pemenjaraan hancur yang besar, ia secara alami mengidamkan seni bela diri jiwa itu. Akan sangat bermanfaat jika dia bisa mendapatkannya. Kecepatan grup Lindong tidak berkurang saat mereka berbicara. Jumlah orang yang terbang melewati langit menjadi semakin padat, karena mereka secara bertahap menjadi jauh dari Sungai Pil dan mendekati wilayah yang dalam dari trof rahasia kuno ini. Ada ekspresi gembira di wajah cukup banyak orang. Berita tentang lokasi di mana jejak sekte ditinggalkan secara samar-samar dan berulang kali menyebar. Orang-orang di sini semua jelas menyadari apa yang diwariskan oleh peninggalan kuno. Tidak ada yang tahu di mana warisan dari sekte kuno ini berada. Oleh karena itu, terlepas dari apakah berita itu nyata, sebagian besar orang akan tetap cemas dan memeriksanya. Sementara Lindong bepergian, dia juga secara pribadi melihat beberapa peninggalan sekte kuno itu. Itu adalah pulau terapung yang agak lebih besar. Sisa-sisa di pulau itu bisa dianggap cukup lengkap. Dia bahkan samar-samar dapat melihat beberapa karakter kuno di puncak gunung di pulau itu.
Tampaknya itu adalah sekte kuno yang disebut Sekte Tulang Gelap. Pada saat ini, cukup banyak orang bergegas ke udara di atas pulau ini setelah mendengarnya. Setelah itu, mereka bergegas menuju interior. Kadang-kadang, seseorang bahkan bisa merasakan beberapa fluktuasi Yuan Power meletus dari dalamnya. Jelas, perkelahian telah pecah untuk memperebutkan sesuatu. Lindong melirik tempat itu sebelum menggelengkan kepalanya dengan mengecewakan. Yang disebut Sekte Tulang Gelap ini, jelas tidak dianggap sebagai keberadaan penting dalam aliansi ini. Karena itu, kemungkinan tidak akan ada hal-hal besar. Itu seperti yang diharapkan Lindong. Setelah orang-orang itu telah mencari berkali-kali di sekitar peninggalan sekte kuno dan gagal mendapatkan imbalan yang memuaskan, pelanggaran mulai dilemparkan kemana-mana. Seluruh area memiliki nuansa lucu untuk itu. Lindong menyeringai saat menyaksikan adegan ini. Menggelengkan kepalanya, tepat ketika dia hendak berbalik, dia melihat beberapa sosok bergegas pada saat ini. Akhirnya, mereka dengan liar berteriak ke tempat ini. Mata Lindong diarahkan ke tempat yang tidak jauh. Ada sekelompok orang yang berinteraksi dengan gelisah. Meskipun suara mereka sangat lembut, itu masih sepenuhnya diserap ke telinga Lindong. Peninggalan lengkap lain dari sekte kuno telah muncul di daerah barat daya. Bahkan ada penghalang energi yang melindunginya. Pasti ada sesuatu yang baik di sana. Cih, kami juga menemukan beberapa peninggalan sekte kuno selama perjalanan kami, tetapi kami tidak mendapatkan apapun dari mereka. Kali ini benar-benar masalah. Cukup banyak kerajaan yang juga bergegas. Aku mendengar bahwa sudah ada 3 orang yang cukup beruntung untuk mendapatkan meterai sekte kuno di tempat itu. Karena itu, mereka dapat memilih untuk masuk kapan saja untuk mendapatkan warisan kuno. Oh, segel sekte kuno, apakah sudah diperoleh seseorang? Siapa orang-orang yang beruntung itu? Sangat lucu untuk membicarakan hal ini. 3 orang yang telah mendapatkan segel sekte itu bukan berasal dari beberapa kekaisaran peringkat tinggi. Sebaliknya, mereka berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Saat ini, ketiga orang yang tidak beruntung ini telah terperangkap. Selama seseorang memaksa mereka untuk menyerahkan meterai sekte mereka, orang akan bisa masuk dan mendapatkan warisan. Kekaisaran peringkat rendah. Ketiga orang ini benar-benar tidak tahu batasnya. Meskipun mereka beruntung, mereka tidak memiliki berkat untuk menikmatinya. Mereka berasal dari kerajaan mana? Seorang lelaki kurus tinggi tertawa. Dari fluktuasi Yuan Power yang dipancarkan dari tubuhnya, jelas bahwa dia sudah melangkah ke tahap nirvana. Tampaknya disebut kekaisaran Yan besar. Siapa yang peduli dengan kekaisaran peringkat rendah ini? Saat ini, kemungkinan ketiga orang itu menangis sampai air mata mereka mengering. Orang yang datang untuk melaporkan informasi itu berbicara dengan tidak pasti. Lindong, yang telah menguping pembicaraan ini, tiba-tiba terpana. Matanya langsung menyipit. Kekaisaran Gritian, 3 orang, jawaban yang tampaknya tidak perlu disebutkan. 3 orang itu harusnya adalah Mo Ling dan sisanya yang telah berpisah dengan Lindong di lembah granit guntur. Dari kelihatannya, sepertinya mereka memiliki pertemuan yang beruntung. Lindong menghela nafas dengan lembut. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di depan kelompok itu. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, Lindong mencengkeram tangannya yang besar, sebelum Yuan Power yang agung dipancarkan, membentuk tekanan yang langsung menekan kelompok orang itu dengan kuat. Ini adalah ahli tahap nirvana. Beberapa orang itu segera menghirup udara dingin ketika mereka merasakan fluktuasi liar yang dipancarkan dari tubuh Lindong. Mereka saling bertukar pandang. Mereka semua buru-buru menunjuk ke arah tertentu tanpa berani sedikit menatap Lindong. Lindong secara acak menyebarkan tekanan ketika dia melihat ini. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Teman, boleh aku tahu dari kekaisaran peringkat tinggi mana kamu berasal? Beberapa orang buru-buru bertanya ketika mereka melihat Lindong pergi dengan cara yang begitu mudah. Mereka tahu bahwa jika mereka bisa mengikat Lindong, kesempatan mereka untuk mendapatkan sesuatu di peninggalan sekte kuno kemungkinan akan meningkat. Oh, tempat asal aku adalah kekaisaran peringkat rendah yang telah kamu sebutkan sebelumnya, kekaisaran Gritian, ucap Lindong. Kaki Lindong bergetar. Segera, dia tertawa. Tubuhnya bergerak tanpa jeda dan melakukan perjalanan jauh, meninggalkan orang-orang yang terpana. Orang ini sebenarnya berasal dari kekaisaran Gritian. Sejak kapan kekaisaran peringkat rendah memiliki orang seperti itu?
Beberapa orang tanpa sadar bergumam ketika mereka melihat Lindong menghilang ke cakrawala. Lelaki kurus tinggi itu sedikit mengaitkan alisnya. Dia tampak mengingat sesuatu, sementara matanya tiba-tiba menyusut dan suaranya berisi kejutan di dalamnya. Dia adalah Lindong. Lindong yang dikabarkan telah mengalahkan Si Kun dari Kekaisaran Tebing Iblis di Sungai Pil, meskipun yang terakhir telah mencapai 2 Yuan Nirvana Stage. Ekspresi beberapa orang di samping segera berubah. Mata mereka mengandung tatapan yang rumit. Sungguh tidak terduga, bahwa ketiga orang yang tidak beruntung itu benar-benar memiliki pendukung yang kuat. Namun, tidak mudah untuk menyimpan segel sekte kuno di depan niat jahat dari begitu banyak kerajaan, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.